got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, all the guys on the wall. Saat ini, kesetaraan gender menjadi permasalahan yang ada di Indonesia. Hal tersebut dilatar belakangi dengan beberapa ungkapan yang mencerminkan keberadaan wanita sebagai pemelihara kehidupan, sedangkan kedudukan laki-laki sebagai penguasa kehidupan. Perempuan selalu menjadi ibu rumah tangga, sedangkan laki-laki selalu menduduki sebagai kepala rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga, perempuan bertanggung jawab atas segala pekerjaan di dalam rumah. Misalnya memasak, mencuci, mengasuh, dan mengajari anak yang menjaga dan merawat rumah. Yang pekerjaan tersebut memerlukan kelembutan dan kesabaran. Semua jenis pekerjaan tak berupah itu merupakan wewenang dari perempuan. Nah, dari latar belakang tadi, penting bagi kita untuk menerapkan kesetaraan gender. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa kesetaraan gender itu dan apa pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat? Jadi, kesetaraan gender adalah keadaan di mana akses terhadap hak atau peluang tidak dipengaruhi oleh gender. Nah, tapi sampai saat ini masih banyak sekali terjadi ketimpangan gender. Yang paling umum itu adalah tentang stigma yang melekat pada perempuan. Seperti contohnya perempuan itu lebih lemah dibanding laki-laki, sehingga menjadi salah satu alasan nih bagi perusahaan mengapa mereka jarang menerima karyawan perempuan, yang akhirnya timbul diskriminasi gender. Kesetaraan gender, contoh kasus kesetaraan gender yaitu Bu Sri Mulyani pernah mengungkapkan bahwa hingga saat ini dunia masih belum setara di sisi gender. Itu terlihat dari gaji atau upah yang diterima. Biasanya perempuan pada level yang sama posisinya, gaji dan upahnya lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ujar Menkeu. Menteri Keuangan menuturkan beberapa peran penting di kabinet dan DPR memang telah dipegang oleh perempuan. Namun, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih sangat rendah. Secara rata-rata, tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja kita itu hanya 54%, sedangkan laki-laki 82%. Jadi jauh di bawah laki-laki, kata Menteri Keuangan. Dari kasus tersebut menunjukkan pentingnya kesetaraan gender. Ketika kesetaraan gender diterapkan akan mewujudkan kesetaraan ekonomi. Kesetaraan gender dapat membantu mewujudkan kesetaraan ekonomi antara wanita dan pria. Hal ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lebih banyak perdamaian. Kesetaraan gender dapat membantu menciptakan lebih banyak perdamaian dalam masyarakat. Baik teman-teman semua, di sini saya akan memaparkan mengenai poster kesetaraan gender dengan penggunaan ragam bahasa. Nah, kesetaraan gender definisinya merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan juga perempuan dalam pemenuhan hak dan juga kewajibannya. Ada penyebab ketidaksetaraan gender. Yang pertama, lemahnya pemahaman masyarakat. Yang kedua, adanya stereotip, di mana ini merupakan pandangan umum yang harus dimiliki dan juga harus diterapkan baik oleh perempuan ataupun laki-laki. Contohnya adalah perempuan harus bekerja di ranah domestik dan juga tidak boleh berpendidikan tinggi, sedangkan laki-laki diperbolehkan. Lalu ada pemiskinan ekonomi terhadap perempuan, ada subordinasi menomorduakan perempuan di mana peran dan juga fungsi perempuan harus di bawah laki-laki. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan yang terakhir budaya patriarki di masyarakat. Ada dampak kesetaraan gender. Yang pertama, lebih banyak anak perempuan mendapatkan pendidikan. Yang kedua, lebih banyak wanita akan berada di tempat kerja dan juga menjadi pimpinan. Yang ketiga, lebih banyak perempuan akan berpartisipasi dalam bidang politik. Selanjutnya, berkurangnya stigma negatif. Lalu ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu bangsa. Dan juga perempuan bisa turut berperan aktif dalam memajukan bangsa. Dan yang terakhir, munculnya kesejahteraan dan juga perdamaian.
Tahukah kalian teman-teman bahwa Raden Ajeng Kartini merupakan pelopor emansipasi wanita yang berjuang untuk mendapatkan kesetaraan antara hak perempuan dan juga laki-laki pada masa itu? Nah, terdapat beberapa solusi dan cara mengatasi kesetaraan gender. Yang pertama, stop pelabelan sifat-sifat tertentu. Selanjutnya, bangun kesadaran diri melalui bacaan, diskusi, atau mengikuti aktivitas kesetaraan gender. Lalu, memberikan hak yang sama terhadap perempuan. Selanjutnya, memperkuat dan mempercepat perbaikan sumber daya manusia dan status sosial ekonomi perempuan. Nah, kali ini saya ingin memaparkan sebuah fakta mengenai kesetaraan gender, yaitu dari Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa hingga saat ini dunia masih belum setara di sisi gender. Salah satu riset yang dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD tahun 2020 menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih terjadi. Itu terlihat dari sisi gaji atau upah yang diterima. Biasanya perempuan pada level yang sama posisinya, gaji dan upahnya lebih rendah dibandingkan laki-laki, ujar Menteri Keuangan, seperti ditulis dalam laman resmi Kementerian Keuangan pada tanggal 22 Desember 2021. Halo Kak, boleh kenalan gak nih? Boleh banget dong. Siapa nih namanya? Aku Rahel dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Ilmu Komunikasi, dan aku dari UNESA Ketintang. Nah, aku boleh tanya-tanya gak nih Kak? Boleh banget. Boleh banget. Menurut kakak nih ya, sejauh mana sih pemahaman Kak Rahel ini tentang kesetaraan gender? Kalau menurut aku sih kesetaraan gender itu keadaan di mana nggak ada perempuan dan laki-laki yang dirampas haknya karena jenis kelamin mereka. Oke, terus menurut kakak nih, kakak tahu nggak sih kasus-kasus tentang kesetaraan gender dalam ragam ilmiah gitu? Kalau untuk kasus-kasus yang berat sih aku kurang ngerti ya. Tapi cuman yang ada di sekitar aku itu kayak contohnya stigma masyarakat tentang cewek itu lemah atau cowok itu serba salah gitu sih. Terus sejauh mana sih menurut kakak nih ya, pandangan kakak terhadap kesetaraan gender dalam ragam ilmiah itu gimana? Kalau menurut aku penggunaan kesetaraan gender dan penggunaan ragam ilmiah itu sangat penting sih, karena biar nggak ada masyarakat yang berpikiran kalau laki-laki dan perempuan itu beda dan haknya itu nggak sama, kayak misalkan laki-laki tuh derajatnya lebih tinggi atau perempuan tuh derajatnya lebih rendah, kayak mereka tuh harus sama gitu haknya. Nah, menurut Kak Rahel kan tadi Kak Rahel bilang kalau penting banget nih ya kan. Kira-kira seberapa penting sih kesetaraan gender dalam ragam ilmiah itu? Kalau menurut aku penting banget ya, dari skala 1 sampai 10 aku bilang 100 deh. Oh gitu ya, karena sepenting itu ya. Sepenting itu di dunia ini gitu. Oke, makasih waktunya Kak Rahel. Makasih udah berbincang-bincang tentang kesetaraan gender dalam ragam ilmiah sama aku ya. Permisi Mas, Iya. saya ingin bertanya-tanya. Boleh. Sebenarnya saya ingin kenal dulu Mas, siapa namanya? Namaku Farudin Ismail. Asalnya dari? Aku asli Sidoarjo. Oh iya, sebab saya ingin tanya-tanya sedikit Mas ya. Boleh. Sejauh mana pemahaman Anda mengenai kesetaraan gender? Kalau tentang kesetaraan gender, lumayan paham sih aku tentang mosi ini, dan ya mungkin bisa lebih mendalam lagi kalau disuruh bahas. Oh iya. Apakah Anda tahu kasus-kasus kesetaraan gender dengan penggunaan ragam ilmiah yang ada di sekitar kita? Langsung aku kasih contoh aja ya. Contohnya ada bias kata yang muncul dan memberikan stereotip di dalam kesetaraan gender. Contohnya penyebutan pekerjaan tentang perawat pasti kan identik dengan perempuan. Sedangkan contohnya dokter biasanya identik dengan cowok atau profesi untuk laki-laki lah, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itulah memunculkan bias kesetaraan gender itu tadi. Menurut Anda nih, menurut Masnya, pandangan Mas terhadap kesetaraan gender dengan penggunaan ragam ilmiah itu bagaimana? Penting untuk mengakui bahwa masalah kesetaraan gender ini melampaui penggunaan ragam ilmiah dan melibatkan isu-isu yang lebih luas seperti ketimpangan dalam bidang pekerjaan, akses pendidikan, serta keterwakilan dalam berbagai sektor masyarakat. Namun upaya untuk menyelaraskan
bahasa ilmiah dengan prinsip kesetaraan gender adalah salah satu langkah untuk dapat diambil untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, seperti itu. Dapat dimengerti ya Mas. Menurut Mas nih, penting nggak sih pemahaman kesetaraan gender dengan penggunaan ragam ilmiah bagi Mas? Menurutku sangat penting ya, yang seperti yang aku notice tadi bahwasanya kesetaraan gender dengan ragam ilmiah ini sangat-sangat penting. Walaupun banyak orang tidak menyadari bahwasanya beberapa hal tentang ragam ilmiah dapat menimbulkan ketidaksetaraan gender. Nah, dengan adanya ini kita mencoba untuk mensosialisasikan diri kita kepada masyarakat yang luas agar dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Seperti itu kalau dari saya. Iya. Terima kasih ya Mas atas jawabannya sangat super sekali ya Mas ya. Oke, makasih Mas. Menurut analisa kelompok kami, kesetaraan gender adalah prinsip yang menekankan bahwa semua orang tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak yang sama untuk kesempatan, akses, dan perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, karir, dan kehidupan sosial. Dengan begitu, kesetaraan gender dalam ragam ilmiah memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggarisbawahi perlunya menghapuskan segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ini berarti memberikan kesempatan yang adil bagi semua individu, baik itu dari laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, nilai persatuan Indonesia, memandang bahwa kesetaraan gender memperkuat persatuan bangsa dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara. Kita memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Kesimpulannya, jadi kesetaraan gender dalam ragam ilmiah adalah komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila karena mempromosikan keadilan, persatuan, kemanusiaan, dan demokrasi. Melalui implementasi kesetaraan gender, masyarakat Indonesia dapat mencapai tujuan bersama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Terima kasih.